Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim afdhalas salati wa tammat taslim ala sayyidina wa qudwatina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan guru Madinah Islamic School yang saya hormati, insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dan berbagi kepada rekan-rekan semuanya tentang bagaimana kita menjalankan home learning dengan siswa dan siswi kita di Madinah Islamic School. Saya yakin dari hasil editan video ini pun masih banyak rekan-rekan yang saya yakini sekali akan bisa lebih keren lagi dalam membuat video-video pengajaran ke depannya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode pembelajaran, yaitu dengan cara metode rekaman. Metode siaran ulang yang kita rekam di hari-hari sebelumnya, kemudian ditayangkan dan siswa diminta untuk menyaksikan video ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika sebelum mengajar perlu juga diperhatikan, yang saya pakai saat ini adalah ketentuan yang sudah diterapkan yang sudah diberitahu oleh direktur dan kepala sekolah, bahwasanya insya Allah mulai tahun ajaran baru atau nanti masuk setelah Lebaran, kita semuanya menghadapi era yang namanya new normal. Jadi mengajar pun tetap menggunakan seragam Madinah yang sudah diberikan kepada kita semuanya, seperti itu. Dan diharapkan juga kepada Miss dan Mister semuanya saat tampil di rekaman nanti atau live pun itu dimaksimalkan ya, tampilnya prima, seperti itu. Saya akan memberikan tips-tipsnya di sini dan mungkin sedikit cara bagaimana kita rekaman. Nanti insya Allah di video berikutnya saya akan memberikan sedikit tips atau yang sederhana saja bagaimana cara mengajar dengan sistem live dengan Zoom ataupun Google Meet. Nah, saat ini kita rekaman dulu. Nah, langsung ke materi yang pertama tentang perlengkapan. Saat kita ingin melaksanakan rekaman video pembelajaran untuk anak-anak kita, supaya lebih menarik videonya, maka diperhatikan juga bagaimana cara mengambil video. Pertama, antara jarak dari punggung ke samping itu ada jeda, dari punggung yang satu lagi juga sama ada jeda, kemudian dari kepala sampai ke atas sampai ke frame video juga ada jeda. Ini salah satu cara teknik pengambilan ya, supaya tidak terkesan maksa, seperti itu. Dan berikutnya ketika sedang memberikan materi atau menyampaikan pemaparan, itu mata eye contact-nya lebih sering kepada kamera, bukan ke layar. Karena kalau kita matanya ke layar, maka dalam video kita sedang menoleh ke arah yang lain, seperti itu ya. Nah, ini cara pengambilan taking videonya ketika mau live. Dan apa aja sih alat-alat yang digunakan untuk live ini? Nah, ini berikutnya yang saya share di samping saya ini. Yang pertama, yang paling pokok ini adalah HP. Saya yakin semuanya punya handphone. Dan yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu semuanya sunnah. Ada nggak ada juga nggak apa-apa. Karena HP ini modal utamanya HP. Dan saya membuat video ini dari awal sampai akhir hanya menggunakan handphone dan aplikasi namanya KineMaster, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian perangkat yang kedua yang saya gunakan untuk online saat ini adalah headset atau earphone, tapi karena saya punya mic, saya menggunakan mic ini untuk rekaman. Tapi kalau nggak ada mic, kita menggunakan headset dan earphone. Ini pun sifatnya sunnah ya, sifatnya pilihan, boleh pakai, boleh enggak, kayak begitu. Kenapa pakai headset atau headphone? Supaya suara yang kita keluarkan itu tidak menggema atau tidak kecil. Karena ketika kita rekaman kan jarak antara handphone dengan kita ini lumayan ya jaraknya ya, sekian senti atau sekian meter. Nah, dengan adanya headset atau earphone atau mic seperti ini,
Nah, itu mendekatkan suara atau memperjelas suara. Tapi nggak ada pun nggak apa-apa, asalkan ruangannya tidak ada gangguan suara, ataupun lebih dekat lagi rekamannya setelah disetting nanti, itu juga nggak ada masalah. Kemudian ya, saya menggunakan green screen. Jadi ketika menggunakan green screen saat diedit videonya, itu potongan badan saya itu lebih rapih daripada kita menggunakan layar tembok ataupun yang lainnya seperti itu. Karena udah ada disediakan di untuk edit green screen sudah ada di aplikasi KineMaster ini. Kemudian yang terakhir, laptop juga pilihan. Laptop kan fungsinya untuk melihat materi yang akan kita sampaikan atau membuat materi awal. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Kita menyampaikan semacam ceramah gitu ya. Tapi kalau full ceramah, lebih baik dijeda dengan misalkan kegiatan dengan games tertentu atau ice breaking supaya tidak terlalu monoton. Nah, setiap kita ini kan kurang lebihnya saat nanti HL berikutnya di bulan-bulan berikutnya, kita berharap HL segera berakhir karena kita ingin ketemu langsung di sekolah. Tapi kalau memang Allah takdirkan diperpanjang HL-nya, kita hanya punya 1 atau 2 pertemuan dengan anak-anak kita selama sepekan. Jadi saya berasumsi insya Allah ketika membuat video rekaman ini bisa maksimal, karena jeda antara kita ngajar dengan ngajar dengan satu dengan yang lainnya itu berjarak kurang lebih 3-4 hari, bahkan ada yang 5 hari jedanya. Jadi kita mempersiapkan materi-materi rekaman ini. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya materinya yang akan disampaikan di rekaman itu apa sih? Kalau saya pakai green screen, jadi di samping saya ini saya menghadirkan materi yang akan saya sampaikan kepada siswa dan siswi. Sebagai contoh. Nah, sebelum masuk ke contoh, ini biar terarah ya saat mengajar rekaman. Nah, saya membuat layar ini menggunakan PowerPoint. Saya menggunakan PowerPoint, layarnya saya buat blank, kemudian saya ambil wallpaper yang ada di Google, kemudian saya jadikan background di PPT saya. Dan saya buat di samping, jadi satu layar saya potong setengahnya, itu buat video saya, dan sebelahnya untuk materi. Nah, seperti itu ya. Ini sebenarnya sih mudah, menurut saya mudah. PPT, kemudian nanti setelah selesai bikin materinya, save as JPEG gitu. Jadi disimpan sebagai gambar, dan gambar ini diupload untuk jadi background virtual saya di rekaman ini, seperti itu. Nah, apa aja sih yang ditampilkan saat mengajar? Menurut yang kemarin saya dapat ya informasinya, kita diminta untuk membuat PPT, membuat presentasi materi yang akan kita ajarkan. Untuk apa? Agar anak-anak yang mungkin tidak hadir bersama kita, baik yang nanti ada offline yang kita buat jadwal kehadiran, ataupun yang online yang mereka nggak bisa hadir, mereka bisa mereview pelajaran dari PowerPoint yang sudah kita bagikan ke siswa dan siswi. Apa aja konten-kontennya? Nah, ini yang pertama ada mata pelajaran. Nah, ini sesuai dengan lesson plan aja deh. Lesson plan di drop semua ke sini gitu. Bedanya nanti di sini ada isi materinya gitu. Nama pelajaran, kemudian kelas atau semester, kemudian ada bab keberapa, kemudian kompetensi dasar, tujuan indikator, dan yang keenam, mungkin ini baru. Nggak baru-baru banget sih, katanya sudah berjalan di beberapa waktu yang lalu, tapi ini perlu lagi ditampilkan. Yang keenam adalah Islamic value. Apa sih latar belakang keislaman, apa sih hikmah dari materi yang kita ajarkan? Untuk pelajaran-pelajaran keislaman seperti tahfiz, PAI atau khot Arabik, itu semuanya sudah terintegrasi dengan sendirinya. Nah, untuk pelajaran-pelajaran umum seperti fisika, matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya, silakan Miss dan Mister konsultasikan kepada guru-guru keislaman ataupun manajer keislaman untuk menanyakan kira-kira apa sih hikmah di balik pembelajaran dari materi ini. Dalilnya ada nggak dalam Al-Quran dan hadis atau ijma para ulama? Sehingga apa? Ketika kita mengajarkan materi ini, kita menuntun anak-anak kita, siswa-siswi kita, untuk tetap mengingat Allah di setiap materi yang kita ajarkan. Karakter apa yang ingin kita bangun? Yaitu karakter yang
keislamannya kuat, dan sosial juga bagus. Nah, seperti itu. Jadi Islamic value ini diharapkan nanti bisa ditampilkan, diberikan kepada siswa sebelum masuk ke inti materi yang akan diajarkan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh pembelajaran Islamic Studies di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Seperti ini. Nah, pertama saya akan tampilkan pelajaran kepada anak-anak siswa saya akan menjelaskan, saya nggak akan menjelaskan bagaimana saya mengajar, tapi bagaimana nanti penerapannya saat rekaman gitu ya. Nah, ini saya jelaskan ke anak-anak kita sekarang Islamic Studies, kalian semua udah kelas 9, dan kita ada semester 1, dan lain sebagainya. Pokoknya yang sesuai dengan yang tertulis di sini. Kemudian yang berikutnya, bab berapa supaya anak-anak juga bisa aware. Ini ada loh di buku kalian, di bab sekian gitu. Silahkan dibuka bukunya kalau memang ada di sana gitu. Dan yang materi yang akan disampaikan tentang optimis, tawakal, ikhtiar. Nah, ini contoh ya. Contoh materi yang akan saya buat untuk kelas 9. Seperti itu. Kemudian setelah materi, seperti yang tadi dituliskan di atas, dimunculkan kompetensi dasar. Di sini saya tulis 2 aja, karena kalau aslinya itu agak banyak. Jadi cuman saya tuliskan 2 di sini. Nanti mungkin saya bisa jelaskan ya, kalau di video yang aslinya saya menjelaskan bagaimana anak-anak tercapai bagaimana anak-anak tujuan mereka belajar seperti apa sih, ya KD-nya seperti apa sih. Setelah KD, di sini kita menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kepada siswa dan siswi. Tujuan pembelajaran ini, kalau di sini ada 7. Ada 1, 2, 3, kemudian berikutnya 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu. Jadi 7-7-nya saya akan jelaskan secara singkat kepada siswa dan siswi dari tujuan pembelajaran materi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Seperti itu, singkat aja karena kan pokoknya nanti ada di materi itu sendiri. Nah, setelah tujuan pembelajaran dijelaskan, barulah masuk ke Islamic value. Di sini saya nggak tuliskan Islamic value karena sudah masuk semuanya dalil-dalilnya di sini. Untuk yang umum, di poin ini atau di slide ini, silakan nanti dikonsultasikan ya kepada guru-guru keislaman, guru-guru tahfiz, guru-guru bahasa Arab, atau manajer keislaman sekaligus gitu ya, atau yang terkait lah tentang Islamic value ini, untuk dicantumkan dalil-dalil dan hikmah dari pembelajaran yang Bapak Ibu atau Miss Mister akan ajarkan kepada siswa. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke materi. Sebagai contoh, oh iya, ini juga saya membuat slide ini dengan 5 atau 6 background berbeda. Jadi dari setiap kali ada judul materi atau subbabnya, maka saya akan berikan 1 background yang berbeda. Misalkan, pertama adalah bab optimis. Saya menjadikan 1 wallpaper ini untuk membahas 3 atau 4 slide optimis. Kemudian setelah saya masuk ke subbab ikhtiar, maka saya ganti backgroundnya. Pas lagi tawakal juga sama, saya ganti backgroundnya biar tidak monoton saja, kayak gitu. Nah, ini yang pertama tentang optimis. Saya copy paste ayat hadisnya karena kan di antara tadi tujuan pembelajaran, anak-anak bisa membaca, menghafal, memahami, dan menerapkan dalam kesehariannya. Jadi yang pertama saya tunjukkan adalah dalil dari hadis dan dari Al-Quran. Di sini ada surah Az-Zumar, dan untuk menjadi supaya anak-anak aware juga, yang menjadi pokok daripada ayat ini adalah ini dia, saya buat di blok, kemudian saya kasih underline. Fungsinya supaya anak-anak lebih fokus lagi apa sih inti dari ayat ini. Bukan berarti yang lainnya nggak penting. Yang lainnya penting, tapi supaya fokus juga lebih terkena gitu ya, lebih masuk. Saya buat di sini bold dengan underline. Miss dan Mister dari masing-masing pelajaran dengan karakteristiknya masing-masing lebih paham lah bagaimana cara membuat anak-anak supaya lebih fokus dari banyak tulisan seperti ini, fokusnya di mana. Seperti itu ya, biar kagak kemana-mana kayak gitu, biar nggak terlalu nggak buyar. Nah, lanjutnya masih optimis. Kemudian yang ini bahasa Arabnya karena panjang, saya bagi 2, kemudian masuk artinya sama. Ini juga pakai underline dan bold. Dan di akhir sesi subbab optimis ini saya memberikan contoh video. Nah, seperti ini contoh videonya.
Bukit Geleur adalah kawasan punggung gunung yang rendah tapi cukup berbahaya. Punggung gunung ini dulunya memisahkan sebuah desa dan tempat pelayanan masyarakat di sisi lainnya. Bahkan banyak warga dari desa Geleur ini harus menempuh berkilo-kilometer mengelilingi bukit tersebut untuk mencapai ladang dan sekolah mereka. Bisa dibayangkan betapa sulitnya hidup mereka saat itu. Namun semua ini berubah setelah kematian tragis yang menimpa istri Dasrat Manji, Palgun Devi. Suatu ketika, Devi yang sedang hamil melintasi jalan kecil di perbukitan yang tinggi tersebut untuk membawakan air dan makan siang untuk suaminya, tapi ia terpeleset dan mengalami luka serius. Manji yang panik membawa istrinya yang berdarah-darah ke rumah sakit terdekat yang berjarak 70 km. Namun Devi tidak berhasil diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Manji yang patah hati sepeninggal istri yang sangat dicintainya itu kemudian mulai mengutuk gunung tersebut. Ia bersumpah bahwa hal yang sama tidak akan terjadi lagi. Manji kemudian mengambil palu dan pahat. Kemudian memulai misi yang bagi banyak orang adalah hal mustahil. Ia mulai mengukir gunung untuk membuat jalan menembus gunung. Warga desa dan bahkan ayahnya sendiri mengolok-oloknya karena menantang gunung. Tapi Manji kukuh dengan keputusannya. Bahkan ketika kekeringan melanda Gahlor, Manji dengan kukuh meneruskan pekerjaannya dan tidak mempedulikan olok-olok setiap orang. Ia bahkan terpaksa minum air kotor dan makan daun untuk bisa bertahan hidup. Tidak cuma penduduk lokal, pihak pemerintah juga tidak mempedulikan usahanya. Beberapa orang yang tidak suka ia berusaha membelah gunung membuatnya ditangkap dan dipenjara. Tapi seorang jurnalis yang peduli padanya melakukan protes memintanya untuk dibebaskan. Setelah bertahun-tahun, penduduk lokal mulai menghargai hasil kerjanya yang mulai menampakkan hasil. Banyak dari mereka mulai menyediakan makanan dan peralatan bagi orang yang kemudian diberi nama Mountain Man atau pria gunung. Setelah 22 tahun bekerja tanpa menyerah, Manji sendirian menyelesaikan jalan membelah gunung sepanjang 1 km dan selebar 50 meter. Jalan yang dibuat Manji tidak hanya langsung membelah gunung, jalan ini juga memperpendek perjalanan untuk para warga desa yang sebelumnya harus menempuh jarak 55 km menjadi 15 km saja. Jalan yang dibuatnya juga membuat perjalanan menjadi lebih aman dan memungkinkan kendaraan kecil untuk lewat. Pemerintah kemudian baru ikut serta untuk membangun dan memperlebar jalan ini. Manji kemudian meninggal dunia pada 17 Agustus 2007 di usia 73 tahun. Namun, jasanya terus dikenang oleh penduduk hingga saat ini. Bagaimana keteguhan seorang bahkan mampu mengalahkan gunung batu yang tinggi. Seandainya kita mau bertindak dan bersikap teguh dengan apa yang kita yakini benar, sebenarnya kita bisa melakukan apapun. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu orang, karena ternyata satu orang Manji mampu membelah gunung. Baik Bapak Ibu, Miss dan Mister, guru-guru yang hebat dari Madani Islamic School. Selanjutnya masuk ke bab ikhtiar, sama seperti yang tadi yang pertama, yang bab optimis, subbab optimis tadi. Di sini saya tuliskan bahasa Arabnya karena terlalu panjang artinya, jadi saya bagi dua, saya split. Di sini pun sama, saya jelaskan kepada anak-anak bagaimana hikmah atau bagaimana cara ikhtiar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ikhtiar itu juga harus diperhatikan ya, hal-hal yang Allah ridhoi dan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Karena bisa jadi anak-anak yang nggak paham, yang penting ikhtiar, sehingga menabrak beberapa hukum Allah. Ini kan karakteristik PAI. Nah, kalau pelajaran yang lain silahkan dikembalikan kepada pelajaran masing-masing. Dan di jeda kedua, kan kalau tadi di subbab optimis, videonya saya kasih di akhir subbab. Nah, kalau di materi ikhtiar, saya memberikan videonya di pertengahan. Jadi setelah dalil pertama, saya berikan video di sini. Kurang lebih ada 2 atau 3 video. Silahkan disesuaikan dengan jam pelajaran supaya anak-anak tidak menabrak pelajaran yang setelahnya, seperti itu. Ya, baru di akhir ada penutupan dengan dalil lagi, hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, setelah selesai subbab ikhtiar, saya masuk ke subbab tawakal. Di sini juga sama, ayat, kemudian artinya dan penekanannya di mana, serta hikmah-hikmahnya. Ini ketika materinya tentang akhlak ya, dengan sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. Tapi kalau misalkan pelajaran saya di bab lainnya, di bab misalkan tata cara wudu, tata cara sholat yang fikih lah, praktek ibadah sehari-hari, mungkin saya akan membuat videonya saya mempraktekkan ibadah saya. Atau saya tetap berbicara seperti ini, tapi saya tampilkan video tentang tata cara sholat
menurut mazhab Imam Syafi'i. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi disesuaikan dengan karakteristik pelajaran dan karakteristik materi yang diajarkan. Tidak melulu seperti yang ini. Silakan diolah kreativitasnya. Saya yakin Miss dan Mister akan lebih bagus lagi membuat video dibanding apa yang saya buat. Saya yakin itu karena guru-guru Madinah semuanya guru-guru yang kreatif. Kemudian yang terakhir penutupan di video ini adalah contoh video tawakal. Juga tampilkan video 1 atau 2 yang terkait dengan tawakal. Dan sebelum saya tutup dengan tugas, kalau ada tugas gitu ya, kalau nggak ada ya mungkin penutupan dan tanya jawab via YouTube atau via Facebook atau via apa ya. Nah, kalau saya mengupload video ini di YouTube, nanti saya share di Facebook atau Instagram, mereka bisa akses ke situ. Dan saya akan minta mereka untuk absensi di situ dan memberikan pertanyaan atau membuat salah satu note-note kecil apa sih yang mereka pelajari dari pelajaran saya hari ini. Nah, saya akan lihat di komen itu. Nah, silakan diolah kreativitasnya, bagaimana cara mengawasi anak-anak yang sedang belajar. Seperti itu. Atau misalkan silakan setelah menonton video ini kalian selfie dengan layar pengajaran. Kemudian yang kedua, silahkan capture screen bagian atau part yang paling kalian suka, kemudian kirimkan sebagai bukti kalau mereka juga mengikuti pembelajaran rekaman ini, seperti itu ya. Nah, setelah selesai materi disampaikan, di akhir kita membuat kesimpulan dari semua materi yang sudah diajarkan, dan di akhir kalau memang ada tugas, kita berikan tugas kepada siswa dan siswi. Tapi mohon diperhatikan juga ketika memberikan sebuah jenis tugas, pastikan juga kita pernah memberikan bimbingan untuk membuat tugas tersebut. Sebagai contoh, saya minta anak-anak untuk membuat karikatur. Bagaimana karikatur optimis, ikhtiar, tawakal sebagai contoh ya. Apakah langsung seperti itu aja atau kita perlu memberikan arahan sedikit bagaimana cara membuat karikatur, kontennya apa aja di dalam karikatur dan sebagainya. Nah, ini kita buat, kita ajarkan dulu ke anak-anaknya. Gambaran besarnya aja. Nah, karikatur itu seperti ini ya. Nanti di dalam karikaturnya terdapat konten ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan sampai kita memberikan tugas, bentuk tugas yang mereka sendiri belum pernah diajarkan bentuk tersebut gitu. Belum pernah diajarkan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk tersebut. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah di video berikutnya saya akan sharing bagaimana menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi Google Meet untuk live bersama anak-anak kita di Madinah Islamic School. Biar lebih atraktif gitu, biar lebih seru. Sebenarnya yang lebih seru itu ya menggunakan Zoom. Karena saya sendiri menggunakan Zoom tapi di laptop ya, bukan di handphone. Jadi ketika nanti lagi sharing sama anak-anak, saya bisa share screen, saya bisa menggunakan virtual background supaya anak-anak juga nggak jenuh ya. Dan kita bisa memute langsung semuanya di Zoom itu dan membuka ketika diperlukan. Kurang lebih enak menggunakan Zoom menurut saya pribadi. Tapi semua kembalikan ke teman-teman masing-masing. Cukup sekian dari saya, tutorial sedikit aja tadi ya. Nah, saya nggak membahas bagaimana cara mengeditnya. Nanti saya buat di video lain kalau memang ada kesempatan. Nah, sekarang cuman ini tadi ya, sharing bagaimana membuat urutannya dari materi yang akan kita ajarkan secara offline. Jadi tidak serampangan gitu ya. Tapi semua tersusun rapi. Semuanya kita buat seprofesional mungkin sesuai dengan job desk kita mengajar di sekolah. Ya, saya kira menggunakan seragam tidak terlalu berat karena hanya 30 sampai 40 menit. Bahkan saya rekaman ini sekarang dari tadi membuat materi saya cepat karena saya punya materi ini sebelumnya, tinggal saya pindahkan saja ke template yang saya mau pakai video ini. Jadi dari membuat materi, kemudian membuat video sampai editing, sampai terakhir saya edit ini video ini, saya hanya makan waktu kurang lebih 1,5 jam, 90 menit saja. Nah, itu kalau kita minimal punya jadi handphone tadi itu ya, yang bisa di-download aplikasi KineMaster-nya itu ya. Kalau nggak ada KineMaster,
kita menggunakan rekaman biasa dengan tanpa green screen pun. Nah, mohon diperhatikan itu jangan sampai nanti backgroundnya dihindari ya, hindari banget ini. Yang pertama jemuran, kemudian yang kedua hindari kasur, yang ketiga lemari gitu. Jadi kalau bisa di ruang tamu atau di tempat-tempat yang lebih formal lah ketika ada tamu datang kayak gitu. Mau di ruang tamu atau di ruang tengah, yang penting backgroundnya tadi menghindari kasur. Kalau nggak salah di kemarin ya, nanti contohnya akan dibuat oleh yang lainnya, ketentuan-ketentuan apa sih backgroundnya, bagaimana sih cara pengambilannya gitu, estetikanya kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab wa ilmuhu atam. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen atau japri juga nggak apa-apa. Kalau ada yang butuh pendampingan lebih juga bismillah. Kalau saya bisa, saya akan sharing ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.